Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya Salahuddin dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mana pada pertemuan minggu ini akan membahas tentang desain dan analisis pekerjaan. Yang pertama adalah tentang desain jabatan. Jadi, desain jabatan ialah rancangan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab suatu jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik orang yang akan menjalankan jabatan tersebut. Nah, kenapa jabatan perlu dirancang sedemikian rupa agar pemegang atau pelaksana jabatan menjadi produktif dan mendapatkan kepuasan kerja. Itulah tujuan utama dari desain jabatan. Nah, terdapat empat faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar dalam menyusun job design atau desain pekerjaan. Yang pertama, tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga, kerekayasaan manusia atau human engineering. Dan yang keempat adalah kerekayasaan industrial atau industrial engineering. Kemudian fokus dan tujuan strategi desain jabatan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah strategi dan desain jabatan simplifikasi. Yang kedua adalah enlargement. Yang ketiga adalah enrichment. Dan yang keempat adalah rotasi. Nah, fokus dari simplifikasi adalah memperkecil lingkup tugas, bisa dikarenakan penerapan otomatisasi. Sedangkan tujuan dari simplifikasi adalah individu atau karyawan bekerja lebih efektif melalui spesialisasi tugas yang lebih spesifik. Kemudian enlargement berfokusnya adalah memperluas lingkup tugas dan tanggung jawab. Sedangkan tujuannya adalah mengurangi kelesuan dan kebosanan karena spesialisasi dari pekerjaan itu. Kemudian fokus dari enrichment itu yang pertama adalah ekspansi jabatan, baik secara vertikal dalam lingkup departemen dan horizontal dalam ruang lingkup. Kemudian yang kedua adalah memberi tanggung jawab dan otonomi lebih besar pada suatu jabatan. Sedangkan tujuan dari enrichment itu ada 2. Yang pertama, membuat tugas-tugas lebih menarik dan bermakna. Yang kedua, terbukanya peluang bagi pengembangan ide dan kepuasan dalam jabatan. Berikutnya adalah fokus dari rotasi, yaitu menambah variasi tugas dan tanggung jawab. Sedangkan tujuan dari rotasi yang pertama adalah mengurangi efek demotivatif dalam jabatan, dan yang kedua adalah peningkatan pengalaman dalam berbagai jabatan. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan analisis jabatan? Jadi, analisis jabatan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang berusaha memotret, dalam tanda kutip, memotret masing-masing jabatan dalam organisasi agar diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting dalam jabatan tersebut, seperti tujuan, tugas, dan tanggung jawab, kondisi kerja, kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, analisis jabatan atau job analysis sendiri adalah proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Menurut Wetter dan Davis tahun 1996. Berikutnya adalah isi dari analisis pekerjaan. Setidaknya ada 4 poin pertanyaan isi dari analisis pekerjaan itu.
Yang pertama adalah what atau apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah how atau bagaimana cara mengerjakannya. Yang ketiga adalah why, mengapa harus dikerjakan seperti itu. Dan yang keempat adalah whom, kualitas orang macam apa yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, adapun kegunaan informasi analisis pekerjaan ada beberapa poin kegunaan. Yang pertama adalah menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Kemudian menghapuskan persyaratan kerja yang menyebabkan diskriminasi dalam pengadaan personalia. Yang ketiga adalah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu mendatang dan sebagai basis perencanaannya. Yang keempat adalah memforecast atau meramalkan dan menentukan kebutuhan latihan baik itu bagi karyawan baru maupun bagi karyawan yang sudah lama bekerja. Kemudian yang kelima adalah menetapkan standar prestasi kerja yang lebih realistik. Yang keenam adalah menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh si karyawan itu dengan secara efektif. Kemudian yang ketujuh adalah membantu merevisi struktur organisasi. Yang kedelapan, memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaannya. Kemudian yang kesembilan adalah memperbaiki aliran kerja. Dan yang kesepuluh adalah menetapkan garis promosi dalam semua departemen dan organisasi. Nah, apa saja hasil dari analisis jabatan? Pada intinya ada 3 dokumen yang dihasilkan dari proses analisis jabatan. Yang pertama itu adalah deskripsi jabatan atau job desk. Yang kedua adalah spesifikasi jabatan. Dan yang ketiga adalah standar kinerja jabatan. Nah, namun ketiganya bisa digabung menjadi satu dan cukup disebut dengan deskripsi jabatan atau job description. Nah, lebih jauh, lebih mendalam kita bahas tentang deskripsi dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan adalah dokumen yang memberikan informasi berkenaan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab dalam suatu jabatan. Sedangkan spesifikasi jabatan adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan jabatan tertentu. Nah, ini adalah contoh dari deskripsi pekerjaan. Ada contohnya, terdiri dari nama jabatan, kode, tanggal, penyusunan, departemen, lokasi. Kemudian ada fungsi dan tugas-tugas yang ada pada deskripsi pekerjaan atau jabatan tersebut. Kemudian terdapat juga wewenang, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan juga disebutkan kondisi kerja. Kondisi kerja juga disebutkan. Sedangkan contoh dari spesifikasi pekerjaan itu ada seperti ini, itu lebih ke persyaratan pekerjaan. Jadi tadi sudah disampaikan itu ada syarat minimal apa yang menjadi syarat minimal dari pekerjaan atau jabatan tersebut. Misalnya dari pendidikan, pengalaman, persyaratan fisik, dan lain sebagainya. Nah, adapun metode pengumpulan informasi analisis jabatan itu ada beberapa cara. Dapat melalui wawancara, kuesioner, observasi, log atau catatan pemegang jabatan, dan bisa juga dari kombinasi itu sendiri. Nah, adapun jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam analisis jabatan itu ada aktivitas kerja,
kemudian aktivitas berorientasi karyawan, kemudian mesin, perkakas, peralatan, dan alat bantu kerja yang digunakan. Ini tadi kaitannya dengan kerekayasaan manusia dan kerekayasaan industri. Kemudian hal berwujud dan tidak berwujud yang berhubungan dengan jabatan, bisa itu pengetahuan yang berkenaan atau diaplikasikan dalam jabatan. Contohnya seperti dalam akuntansi. Kemudian jenis-jenis yang lain adalah hasil kerja, konteks jabatan, persyaratan pribadi untuk jabatan. Nah, ini ada banyak poin-poinnya. Silakan Anda baca dan pelajari. Kemudian apa sih manfaat analisis jabatan itu? Sebagai masukan penting bagi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya seperti rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, manajemen karir, kompensasi, dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, manfaat dari analisis jabatan sebagai bagian penting dalam perancangan sistem organisasi secara keseluruhan. Misalnya untuk pembagian departemen, aliran kerja, serta untuk mendesain ulang jabatan itu sendiri. Nah, analisis jabatan sebagai perangkat dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, secara garis besar bisa digambarkan dalam seperti yang terlihat di layar, ya. Itu analisis jabatan dibagi menjadi dua. Tadi di awal sudah disampaikan, ada deskripsi jabatan dan ada spesifikasi jabatan. Nah, di dalam deskripsi jabatan setidaknya terdapat 3 poin utama, ya, yaitu apa yang menjadi tugasnya dari jabatan tersebut, kemudian apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan apa yang menjadi kewajiban yang ada pada jabatan tersebut. Nah, sedangkan spesifikasi jabatan itu ada 3 poin yang perlu diambil. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah kemampuan. Nah, ini tadi kaitannya spesifikasi ini adalah syarat minimal yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, dari 2 poin tadi dari analisis jabatan, setelah didapatkan data deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan, hal-hal apa saja yang dapat digunakan atau kegunaan dari analisis jabatan itu sendiri. Nah, ini ada banyak kegunaannya. Tadi di awal sudah disampaikan, ada digunakan sebagai perencanaan sumber daya manusia, bisa dijadikan sebagai rekrutmen, untuk seleksi, kemudian pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kemudian bisa dijadikan sebagai dasar untuk pemberian kompensasi, keselamatan dan kesehatan, kemudian hubungan kekaryawanan dan ketenagakerjaan, pertimbangan hukum, dan analisis jabatan untuk tim. Nah, ini secara garis besar tujuannya atau analisis jabatan sebagai perangkat dasar dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, ini gambaran umumnya. Kemudian hubungan analisis jabatan dengan fungsi MSDM lainnya itu setidaknya terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah penyediaan staf. Nah, proses staffing akan kacau jika rekruter tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai jabatan. Kemudian pelatihan dan pengembangan, informasi deskripsi jabatan berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kemudian pelatihan penilaian kinerja. Para karyawan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi jabatan mereka.
Kemudian kompensasi, perlu diketahui nilai relatif jabatan tertentu bagi organisasi. Kompensasi finansial yang layak bisa ditetapkan untuk jabatan tersebut. Kemudian keselamatan dan kesehatan, informasi yang diperoleh dari analisis jabatan juga berguna untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan, keselamatan dan kesehatan yang mungkin terjadi. Kemudian hubungan kekaryawanan dan perburuhan, deskripsi jabatan bisa memberikan standar evaluasi dan perbandingan bakat agar promosi, transfer, atau demosi karyawan bisa diputuskan secara objektif. Dan yang terakhir adalah pertimbangan legal. Analisis jabatan yang dipersiapkan dengan baik bermanfaat untuk menunjang legalitas dari praktik-praktik kekaryawanan. Adapun referensi-referensi dari materi ini itu ada beberapa referensi, salah satunya buku dari Mundi, Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mana juga sudah saya lampirkan di dalam aplikasi Bell. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terus semangat untuk belajar. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, dapat bertanya melalui forum diskusi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.